Halo G6, bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematis. Kan buka buku pena 6A-nya halaman 207. Nah, muatan pertama adalah muatan IPS. Tentang dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru sering membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Nah, penemuan-penemuan baru ini dapat mengubah masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, ataupun budaya. Nah, dampaknya pun ada yang positif, ini harus kita ikutin, harus kita syukuri. Contohnya dalam penemuan traktor dalam pertanian. Dulu kan sebelum traktor digunakan atau ditemukan, petani masih menggunakan cara manual, itu menggunakan kerbau ataupun dicangkul. Dampak positifnya meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah, tapi dampak negatifnya ada pencemaran suara, lalu juga pencemaran udara dan harga traktor yang mahal sehingga tidak bisa semua petani untuk memilikinya. Seperti contoh lainnya adalah industri atau pabrik. Dampak positifnya banyak pengangguran yang berkurang karena ada banyak lapangan pekerjaan dan juga terpenuhnya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat. Tapi dampak negatifnya nih, pencemaran limbah industri. Sebelumnya kita sudah pernah bahas konsumtif ya, yaitu adalah salah satu sifat di mana kita membeli barang atau membeli benda-benda yang mana kita tidak membutuhkannya sebenarnya ya. Kemudian juga ada kemajuan di sarana transportasi. Dampak positifnya keren banget lah. Terjalin kerjasama ekonomi antar negara, menciptakan kegiatan ekspor impor ya. Nah, tapi ada juga negatifnya, melunturkan jati diri bangsa karena kita terlalu sering melihat budaya orang lain dan juga lebih menyukai barang buatan luar negeri. Kita merasa barang buatan luar negeri, merek-merek luar negeri itu lebih keren dibandingkan merek dalam negeri, padahal sebenarnya tidak. Selanjutnya, ini kita lewat, nanti kita akan lakukan ini, tapi lain kali. Selanjutnya kita langsung ke SBDP. Lagi-lagi kita akan belajar tentang interval nada. Ingat lagi ya, nada-nada itu, kalau nada dengan jarak 0 nada, itu namanya prim. Artinya dari do ke do lagi, atau dari re ke re lagi, tidak berubah nadanya. Kalau second, satu nada, thirds adalah interval nada dari nada 1 ke nada ketiga atau dia jaraknya 2 nada, quarts jaraknya 2,5 nada, quint 3,5 nada, sec 4,5 nada, septim 5,5 nada, dan oktav adalah 6 nada. Oktav itu berarti dari, kalau contohnya dari do ke do tinggi ya, pokoknya dari nada dasar ke nada yang lebih tinggi satu oktavnya atau satu jarak penuh tangga nada. Nah, tangga nada mayor dimulai dengan not C, jadi do sama dengan C. Tangga ini memiliki jarak interval, kita sudah belajar, 1,5, 1,5. Jarak ini diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda. Misalnya, kalau do sama dengan C itu terlalu tinggi, makanya kadang-kadang kalau misalnya lagi ada, misalnya kita bermain alat musik, misalnya pakai gitar nih ya, aduh nadanya ketinggian, turunin dikit dong, atau ini nadanya kerendahan, naikin dikit dong. Nah, ketika kita mau menaikkan nada, tangga nadanya, atau menurunkan tangga nadanya, rumusnya harus tetap 1,5, 1,5. Ya. Nah, waktu itu kalian sudah menyanyikan lagu Apuse. Ya. Nah, si lagu Apuse ini bisa dinyanyikan secara berkelompok ataupun sendiri. Nah, ini dia. Kalian perlu garis bawahi. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Ya, alat musik yang bisa digunakan ada 2 jenis, yaitu ritmis dan melodis. Kalian pasti sudah pernah belajar. Yang ritmis apa? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tinggi rendah bunyi atau nada. Contohnya kendang, drum, maracas, dan triangle. Sedangkan alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Contohnya pianika, gitar, recorder, angklung, dan lain-lainnya. Jadi kalau dia melodis, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada begitunya. Tapi kalau alat musik ritmis tidak. Biasanya hanya lebih. Nah, terdengar nggak tuh? Nah, ini adalah contoh-contohnya alat musik ritmis, dan ini adalah contohnya alat musik melodis. Nanti kita akan memainkan alat musik melodis. Lagunya apa nanti ya, di pelajaran selanjutnya. Oke. Ayo berlatihnya, kita lewat juga. Pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Masih tentang kata
kata baku dan teks eksplanasi. Lagi-lagi ini ya, tidak apa-apa supaya kita semakin handal. Nah, di sini adalah contohnya. Ini adalah contoh-contoh kata baku dan kata tidak baku. Transportasi. Ada, kadang-kadang kita ngomong transportasi. Nggak ada S-nya, harusnya ada. Teknologi, bukan teknologi. Energi, bukan energi. Energy is in English ya. Hipotesis, bukan hipotesa. Kamera, bukan camera. Planet, bukan planet. Saklar, bukan saklar. Sekring, bukan sekering. Setrum, bukan seterum. Stop kontak, digabung, bukan stop lalu kontak. Miss Riana sering salah di sini nih. Stop kontak, karena sudah terbiasa stop kontak itu dipisah. Padahal sebenarnya stop kontak itu digabungkan. Nah, di sini kita diminta mengidentifikasi kata-kata yang tidak baku. Lalu setelah itu kita perbaiki deh. Coba ya. Nomor 1. Sebelum ballpoint ditemukan, dulu manusia menggunakan pena dan tinta secara terpisah. Pena yang digunakan pun beragam. Ada yang dari bulu angsa, batang alang-alang, ataupun kuas. Kita akan periksa. Coba ballpoint ya. Untuk memeriksa, kita bisa masuk ke, ini adalah nama halamannya ya, kbbi.web.id. Kita coba. Nah, kita cari di sini. Ballpoint. Oh, ada. Ballpoint artinya pena yang bermata bulat tumpul yang dilengkapi dengan tinta kental dalam tabung. Sehingga ballpoint itu baku ya. Sekarang kita coba. Ini kita sembunyikan dulu kamusnya. Ya. Lalu yang kedua, Blaise Pascal menciptakan alat yang mampu menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian secara tepat dan diberi nama Pascaline. Menghitung, bukan menghitung ya. Coba kita lihat. Kita ketik. Menghitung. Maaf, tidak ditemukan kata yang dicari. Kita cari harusnya apa dong? Menghitung. Nah, menghitung ada. Karena menghitung adalah kata berbahan dasar adalah kata dengan kata dasar hitung. Di sini ada menghitung, lihat. Mencari jumlahnya dengan menjumlahkan, mengurangi, dan sebagainya. Oke, kita sembunyikan lagi dulu kamusnya. Nah, Cai Lun mendapatkan sebuah ide mengenai kertas ketika dia sudah bosan dengan metode menulis yang jadul, yaitu menulis di bambu atau di selembar sutera. Oke, sutera. Terus ini kata-kata yang coba kita periksa. Salah satu penemuan yang membawa perubahan cukup besar bagi kehidupan manusia yaitu penemuan listrik. Listrik dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas dan memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba kita periksa ini ya. Walaupun di situ Miss sudah menuliskan pakai pensil, mungkin saja belum benar artinya. Kita cari. Jadul. Oke. Maaf, tidak ditemukan kata jadul. Jadul itu tidak ada, maksudnya tidak baku, yang sudah lama. Atau kita bisa ganti menjadi kuno. Kata lainnya. Kuno. Nah, kuno ada. Atau lama artinya ya. Dahulu kala. Kolot juga bisa. Atau tidak modern istilah lainnya. Lalu kita ada di sini sutera. Bagaimana menulis sutera? Apakah sutera? Maaf. Tidak ada. Harusnya sutra. Ya, kemudian aktivitas, apakah menggunakan F? Aktivitas atau menggunakan V? Aktivitas tidak baku. Nah, di sini berarti ada di KBBI, tapi dia sudah mengatakan ini tidak baku. Yang benar adalah aktivitas. Selanjutnya, ke pinggir dulu kamus. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu besar dunia dari Amerika Serikat. Ini sudah pasti tidak baku karena harus menggunakan huruf kapital ya. Berkat jasanya, kini orang-orang di seluruh dunia dapat menikmati bohlam dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita cari yuk, bohlam itu baku atau tidak? Apa ini? Nah, kita cari, kita ketik. Kok jadi bohlam. Bohlam, lampu listrik atau lampu busur. Ternyata ada istilahnya lampu busur. Nah, jadi kita sudah mencari nih. Apa saja kata yang baku atau tidak. Menurut Miss Riana sih, bagaimana kita bisa tahu itu baku atau tidak? Dengan kita sering membaca. Dengan kita banyak membaca, kalau ada kata yang kita ragu, kita cek di KBBI, kita bisa banyak tahu. Menyenangkan kalau menurut Miss Riana, kita bisa jadi tahu
kata-kata lain yang ternyata kita gunakan selama ini tuh salah ya, atau tidak baku. Menjadi lebih pintar. Selanjutnya ada PPKN. Melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Tentunya harus ya, karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih? Di sini ini ada makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa makhluk lainnya ya. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban di tempat umum. Pasti, contohnya kalau kita pergi berwisata, walaupun sekarang kita belum boleh pergi ke tempat wisata, atau ada beberapa tempat wisata yang sudah dibuka, tapi harus tetap dengan melakukan protokol kesehatan. Nah, apalagi sekarang, kita memiliki kewajiban baru kalau mau pergi kemanapun di luar rumah, yaitu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Jika kita diminta mencuci tangan, kita harus cuci tangan dulu. Jika kita diminta cek suhu dan ketika kita suhunya dicek, lalu suhu kita agak tinggi atau demam, memang sebaiknya kita tidak boleh pergi kemana-mana, ya. Karena walaupun demam itu bukan berarti COVID-19, tapi kalau kita demam berarti tubuh kita memang sedang tidak fit. Berarti kalau kita misalnya pergi keluar rumah, takutnya kita bisa menularkan ke orang lain. Dan kalau kita sedang tidak fit, penyakit pun akan mudah masuk ke tubuh kita. Jadi memang sebaiknya istirahat di rumah saja. Lanjut. Tempat wisata contohnya, kita berhak berkunjung, namun kita wajib dong bayar tiket. Masa pengen masuk aja tapi gratis? Kecuali jika memang tempatnya itu gratis ya. Lalu kita berhak menikmati fasilitas, namun kita wajib menjaga agar fasilitas tersebut tidak rusak. Contohnya, duduk di kursi dengan baik, kalau bermain ayunan bermain dengan baik, ke toilet di flush dengan bersih. Di flush itu artinya disiram dengan bersih, sehingga orang lain bisa menggunakannya dengan nyaman. Nah, soalnya agak aneh ya contohnya nih ya, kalau di nomor 3. Kita pengen tempat wisata yang bersih. Kalau kotor kita ngomel-ngomel. Aduh gimana sih ini kotor. Blablabla. Tapi kita tidak mau buang sampah pada tempatnya. Aneh kan? Itu namanya orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Menurut Mister itu egois. Hanya ingin menikmati untuk dirinya sendiri, hanya ingin enak untuk diri sendiri, tapi tidak mau bertanggung jawab. Itu a big no-no ya. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti itu. Sudah selesai. Halaman 213 selesai, tapi ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Simak pesan berikut ini.